Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bimbel Pasuk. Pada video kali ini, Pasuk akan melanjutkan part ketiga dari soal penalaran matematika pada SNBT UTBK 2024. Oke, bagi adik-adik yang mau melihat video part kedua, bisa klik link pada deskripsi video ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan soalnya. Sepuh, ajari dong. Sepuh. Soal nomor 11, nilai dari min 2011 ditambah min 2009 ditambah min 2007 sampai ditambah 2011 tambah 2013 tambah 2015 tambah 2017 adalah A. 2014, B. 4022, C. 4032, D. 6045, E. 6055. Untuk menjawab soal ini bisa kita akali. Jadi bilangannya itu adalah bilang-bilangan yang bilang-bilang ganjil. Jadi kalau min 2011 tambah min 2009 tambah min 2007 berarti selanjutnya itu min 2005, min 2003 sampai nanti ada 0, 1, 3. Berarti nanti di soal ini berarti ada nanti angka min 1 dan ada angka 1. Min 1 tambah 1. Ada angka min 3 ditambah 3. Ada nanti angka min 5 ditambah 5. Sampai nanti ada angka min 2011 ditambah 2011. Kita tahu hasil dari ini adalah 0, 0, 0, 0. Oke. Berarti nanti min 1 dengan 1 itu habis, berarti min 2007 akan habis dengan 2007. Min 2009 akan habis dengan 2009. Min 2011 akan habis dengan 2011. Berarti yang perlu kita jumlahkan hanyalah 2013 ditambah 2015 ditambah 2017. Oke, kita jumlahin. 7 tambah 5, 12, tambah 3, 15. Berarti 3 tambah 1, 4, 0, 2 tambah 2 tambah 2, 6. Berarti hasil dari penjumlahan untuk soal nomor 11 adalah 6045. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 12, rata-rata satu botol tinta dapat digunakan untuk mencetak 100 halaman buku. Pada kondisi manakah pekerjaan mencetak menghabiskan tinta paling banyak? A. 5 buku yang masing-masingnya terdiri dari 200 halaman, B. 6 buku yang masing-masingnya terdiri dari 200 halaman, C. 6 buku yang masing-masingnya terdiri dari 300 halaman, D. 8 buku yang masing-masing terdiri dari 100 halaman, E. 8 buku yang masing-masing terdiri dari 200 halaman. Di soal diketahui, satu botol tinta, jadi satu botol tinta itu dapat mencetak 100 halaman buku. Kemudian dari 5 pernyataan ini atau 5 pekerjaan ini, manakah yang memakai tinta paling banyak? Jadi pernyataan yang A, 5 buku masing-masing 200 halaman. Berarti banyak halamannya adalah 200 kali 5. Berarti ada 1000 halaman. Oke. Kalau dia 100 halaman itu satu botol, berarti 1000 halaman itu 10 botol tinta. Kemudian, pernyataan yang B, 6 buku terdiri dari 200 halaman, berarti 200 halaman kali 6, 1200 halaman. Kalau 1200 halaman itu berarti ada 12 botol tinta. Kemudian, yang C, 6 buku yang masing-masingnya 300 halaman, berarti 300 kali 6, 1800 halaman. Oke. 1800 halaman. Berarti kalau 1800 halaman, berarti itu 18 botol tinta. Yang D, 8 buku yang masing-masing 100 halaman, berarti 100 halaman kali 8 buku. Berarti 800 halaman.
Kalau 800 halaman itu berarti memakai 8 botol tinta. Kemudian yang E, 8 buku yang masing-masingnya 200 halaman, berarti 200 kali 8. Berarti 1600 halaman. Kalau 1600 halaman berarti yang dipakai adalah 16 botol tinta. Jadi yang paling banyak adalah ini, 18 botol tinta. Berarti pada pekerjaan yang C, 6 buku yang masing-masing 300 halaman. Jadi jawaban untuk soal nomor 12 adalah C. Soal nomor 13, seseorang menukarkan 425 poin kupon belanja dengan dua jenis barang, yaitu barang A dan B. Dia menukarkan 7 barang A dengan harga 25 poin per barang. Jika harga setiap barang B adalah 2 kali poin barang A, maka jumlah barang B yang dapat diperoleh adalah A3, B5, C7, D9, E10. Oke, di soal diketahui seseorang itu memiliki poin 425 poin. Kemudian dia dapat ditukarkan dengan barang A dan barang B. Barang A itu harganya itu adalah 25 poin per barang. Sementara barang B itu 2 kali poin A. Jadi harga dari barang B itu adalah 2 kali 25. Berarti 50 poin per barang. Oke. Kemudian di soal diketahui seseorang itu dia menukarkan 7 barang A. 7 barang A. Berarti dia dapat menukarkan 7 barang A ini dengan poinnya. Berarti kalau 1 poin barang A itu 25 poin, berarti 7 kali 25. 7 kali 25 poin, berarti itu sekitar 175 poin. Oke, berarti untuk membeli barang A dia membutuhkan 175 poin. Berarti sisanya itu untuk membeli barang B. Berarti poin untuk barang B berarti 425 dikurang 175. Hasilnya adalah 250 poin. Nah, jadi poin yang tersisa adalah 250 poin. Berapakah dari 250 poin ini, berapakah barang B yang dapat didapatkan? Jadi banyak barang B, tinggal kita bagi 250 dibagi 50. Berarti didapatlah 5 barang B. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 13 itu adalah B, 5 barang. Oke, soal yang ke-14, jika sebuah persegi panjang, lebarnya itu ditambah 25% dan panjangnya dikurangi 25%, maka perubahan luasnya A berkurang 6,25%, B bertambah 7,25%, C bertambah 5%, D berkurang 6,75%, E tetap. Untuk menjawab soal ini, kita misalkan ini luas persegi panjang awal, jadi panjang awal ditambah lebar awal. Kemudian lebarnya itu akan bertambah 25%. Jadi kita misalkan lebar akhir itu sama dengan lebar awal ditambah 25% dari lebar awal. Berarti 25% itu berarti 1/4 dari lebar awal. Sehingga LA ditambah 1/4 itu artinya ini kan 4/4 ditambah 1/4 berarti 5/4 lebar awal. Kemudian panjang akhir itu panjang awal dikurang 25%, berarti dikurang 1/4 dari panjang awal. Berarti 4/4 dikurang 1/4 berarti 3/4 panjang awal. Ini panjang akhirnya. Sehingga luas akhir itu sama dengan panjang akhir dikali lebar akhir. Panjang akhirnya adalah 3/4 dari panjang awal ditambah lebarnya itu 5/4 dari
lebar awal. Berarti 3 kali 5 itu 15, 4 kali 4 itu 16. Panjang awal kali lebar awal. Oke, sekarang kita lihat 15 per 16 dari panjang awal dan lebar awal. Sementara luas awal itu adalah panjang awal kali lebar awal. Berarti ini kita anggap ini sebagai 1. Ini 15 per 16. Berarti kan 1 itu lebih besar dari 5 per 16. Berarti otomatis luasnya itu akan mengalami pengurangan. Berarti yang B ini salah, yang C juga salah, yang E juga salah. Karena luasnya itu berkurang dari luas awal. Oke, 15. Sekarang kita tentukan berapa sih pengurangannya, berapa sih berkurangannya. Berarti kalau 1, sebenarnya dia kan 1 dikurang 15 per 16. Berarti berkurangnya segini. 1 dikurang 15 per 16 itu adalah 1/16. Jadi dia mengalami pengurangan 1/16. 1/16 ini berapa persen? Berarti tinggal kita kali dengan 100%. Oke, 100% dibagi 16 itu 6,25%. Oke, jadi jawaban untuk soal ini adalah dia mengalami pengurangan sebesar 6,25%. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 15, seorang murid menuliskan 5 bilangan bulat sedemikian sehingga mediannya 1 lebih besar dari rata-rata kelima bilangan tersebut. Dan modusnya lebih besar 1 dari mediannya. Jika mediannya adalah 10, maka bilangan bulat terkecil yang mungkin dari 5 bulat tersebut adalah A1, B3, C5, D2, E4. Di soal diketahui ada 5 buah bilangan bulat. Oke, ini kita urutkan. Ada A1, A2, A3, A4, A5. Ini diurutkan berdasarkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian diketahui mediannya. Median itu adalah nilai tengah dari ini. Berarti kalau nilai tengah itu adalah kalau di sini, kalau ini udah kita urutkan, berarti nilai tengahnya adalah A3. Mediannya itu nilainya itu rata-rata ditambah 1. Kemudian modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Itu nilainya itu nilai median ditambah 1. Kemudian nilai mediannya adalah 10. Jadi sehingga kalau mediannya itu 10, modusnya bisa kita dapatkan 10 ditambah 1. Berarti modusnya 11. Oke. Kemudian kalau mediannya 10, berarti rata-rata dari 5 buah bilangan itu bisa kita dapatkan 10 kurang 1, berarti 9. Oke, kemudian kita udah dapatkan modusnya 11, rata-ratanya 9, dan mediannya 10. Jadi kalau kita misalkan A1, A2, A3-nya kita ganti dengan 10, A4, A5. Rata-ratanya itu sama dengan 9. Berarti rata-rata itu adalah jumlahin semuanya. A1 tambah A2 tambah 10 tambah A4 tambah A5 dibagi 5 itu sama dengan 9. Berarti A1 tambah A2 tambah A4 tambah A5 itu sama dengan 45 kalikan dikurang 10, berarti sama dengan 35. Oke. Sekarang kita akan menganalisa 11 itu di mana letaknya. Karena ini angkanya udah kita urutkan, berarti 11 itu berada di sini. Oke, berarti ini 11. Di sini juga 11. Karena kalau cuma satu angka 11-nya, berarti modusnya bukan 11. Berarti modusnya itu harus lebih banyak dari, kalau 10 kan ada 1, berarti 11-nya itu harus ada 2. Di sini nggak mungkin ada 11 karena nilai A2 itu harus lebih kecil dari 10. Oke. A4 dan A5-nya kita udah ketahui 11, berarti tinggal A1 tambah A2. A4 dan A5-nya udah kita tebak 11, berarti 22 sama dengan 35.
Berarti A1 tambah A2 itu sama dengan 13. Oke. Sekarang kita analisa lagi nih. Kalau di sini 10 nggak mungkin. Kenapa? Kalau di sini 10 berarti modusnya itu bukan 11. Seharusnya modusnya itu 10 dan 11. Berarti angka paling besar di A2 ini bisanya 9. Oke. Kalau angka besarnya itu 9, berarti agar A1 tambah A2 itu 13, berarti A1-nya itu harus 4. Agar 9 tambah 4 itu sama dengan 13. Jadi, nilai bilang bulat paling kecil dari 5 bulan itu yang mungkin adalah 4. Berarti jawabannya adalah E. Oke, begitulah pembahasan dari soal penalaran matematika SNBT 2024 bagian yang ketiga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.